Eh, Pada kali ini saya coba melanjutkan materi yang telah ada sebelumnya mengenai masalah komponen jembatan pada bagian struktur atas. Sekarang saya coba menjelaskan untuk bagian struktur bawah, juga pada bagian penghubung dari struktur jembatan tersebut terhadap jalan di awalnya gitu ya. Jadi yang disebut dengan penghubungnya itu a joint bridge. Jadi posisinya itu yang ini struktur atas, kemarin saya mengulangi ya. Kemudian bagian bawah ya, termasuk dari kondisi pondasinya juga, cuman untuk di pondasi untuk pondasi lebih kurang sama dengan konsep pembangunan lainnya ya. Tapi dari kondisi yang bagian substructure dan bagian atasnya itu berbeda ya, berbeda dengan pembangunan struktur ya, antara gedung, jembatan, jalan ya, gitu ya. Maksud saya seperti itu. Baik, untuk yang struktur bawah, dari bawah damper kemarin ya, atau bearing, sampai kepada bagian pondasi seutuhnya, cuman kita batasi secara kondisi itu pada bagian pier ya, pada bagian piernya. Dan joining bridge itu sampai ke belakang abutment sini ke jalan utama yang ada. Baik, komponen jembatan yang berada di bawah bagian bearing pad atau landasan tumpuan merupakan batasan dari struktur bawah ya. Jadi dari bearing padnya, ini pier ya, jadi bearing pad berada di sini ya, itu sampai ke bawah ya, bearing padnya berada di bawah sini sampai ke bawah. Jadi kurang begini ya, kemarin kita udah berbicara tentang bagian atas ya, ini bagian barrier dan railing ya, ini pier, ini beamnya ya, atau gelagar manjangnya. Kemudian nanti pada bagian bawah ada wing wall tambahan dan abutment. Untuk bagian bawah, di awal saya berbicara tentang abutment. Abutment adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar ya. Jadi antara pilar ini, pilar satu, udah ujung-ujung jembatan lah intinya ya, pilar jembatan yang ada itu berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup gitu ya, seperti angin, kendaraan dan lain-lain, dan mati seperti beban gelagar dan lain-lain ya pada jembatan. Untuk beban nanti saya akan jelaskan. Jadi fungsinya sebagai pemikul ya, pemikul seluruh beban dari konstruksi bagian atas dan meneruskannya nantinya ke fondasi ya, fondasi. Pada kondisi abutment, pembebanannya ada beban vertikal nanti ya, kemudian ada dari retain backfill, tahanan dari tanah ini ya, dari tanah itu beban horizontal ya, ini ada beban vertikal gitu ya, juga tambahan beban-beban pergerakan beban dinamis dari gelombang ya, untuk kondisi ini. Jadi ini dia tadi, jadi ada beban dari atas, beban vertikalnya ke bawah di abutment ini abutmentnya. Kemudian ada beban horizontal, itu dari struktur atasnya ya, mengganggu. Juga dari kondisi tanah ya, tanah timbun ya, tanah timbun yang berada di samping ataupun tanah aslinya dari kondisi tanah yang dijumpai oleh abutment ini gitu ya. Juga mungkin kalau dia memang kondisinya ada terjangan air ya, itu termasuk beban lain-lainnya. Kemudian ini konsep dari abutment tadi ya, dari ini tadi, ini abutmentnya, ini abutment ya, ini abutment, posisi abutment di sini ya. Di samping abutment ini ada wing wall namanya, ada wing wall, dinding sayap ya, ini wing wallnya, abutment berada di sini, ini abutment ya posisinya tadi, ini wing wall, abutment berada di sini. Jadi untuk membatasi tahanan tanah ya, untuk menahan tanah timbun itu kita gunakan wing wall ya. Bisa juga seperti itu. Baik, jadi ini abutment, kemudian
Ini apa, plat pendekatnya ya, plat pendekat di sini. Kemudian ada sambungannya dari expansion joint ya, ataupun apa namanya, bagian plat muainya lah ya. Kemudian ada slab jembatan ini untuk lantai jembatan yang utama. Kemudian di sini ada subgrade yang dipadatkan, kemudian diisi oleh agregat ya, isi agregat, kemudian baru masuk ke approach slab. Yang di sini ada tanah timbun ya, yang hasil galian itu ditimbun untuk mengisi hasil dari galian untuk pembangunan abutmen ini gitu ya. Ini dia. Jadi ada dudukan balok ya dari gelagar di sini. Kemudian ada dinding bagian belakang ya, back wallnya. Kemudian ada apa namanya, tapaknya dari stem ya, stem dari ini sambungan. Kemudian ada tapak untuk fondasi. Ini bagian, kalau kita ini footing hill ini tumitnya bagian belakang lah. Yang ini ujung ya, ujung dari fondasi tapak sepatunya. Sepatu dari fondasi ini ya. Itu kondisinya. Kemudian fungsi dari abutmen untuk menyalurkan beban dari struktur atas jembatan ke tanah di bawahnya ya. Jadi ini dia, penyalur beban dari atas ke bawahnya ya. Ya lebih kurang sama dengan prinsip kolom lah ya, membantu penyaluran juga konsep fondasi seutuhnya gitu ya. Kemudian untuk membantu memberikan dudukan pada tingkatan posisi yang direncanakan dari bagian struktur atas jembatan ini ya. Ini dia dudukan, maksudnya beam seat di sini yang kita rencanakan. Kemudian untuk memberikan tahanan terhadap tekanan tanah dari timbunan yang berada di dekatnya ya. Dari bekas galian ini ditimbun kemudian diisi, maka akan ada tekanan-tekanan tanah di sini ya, dari kondisi yang ada. Baik, jenis abutmen ya, itu tergantung pada rencana tata letak. Menurut kutipan yang saya ambil ini, abutmen diklasifikasikan ke dalam jenis berikut. Ada yang abutmen tanpa dinding sayap ya, atau tanpa wing walls. Kemudian ada abutmen menggunakan dinding sayap atau wing walls. Wing walls atau dinding sayap juga merupakan bentuk teknologi perkuatan tanah dalam bentuk dinding penahan yang digunakan pada jembatan sederhana atau bentuk konsep struktur terapan yang sama. Ya, ini abutmen tadi saya bilang. Ini abutmen. Nah, di samping abutmen itu ada wing wall. Jadi abutmen ini memang untuk peletakan gelagar jembatan seutuhnya gitu, dan wing wall ini sebagai pembantu untuk membantu menahan tanah yang berada di samping. Ini dia, ini wing wallnya, berarti abutmennya berada di sini ya. Ini dia salah satu lagi wing wall. Ini tadi yang tanah, berarti abutmen dari sini ya. Abutmen dari sini ya. Baik, jenis abutmen berdasarkan kondisi bentuk bangunan atas dan akan digunakan. Jenis fondasi yang terpasang yang umumnya sering dijumpai yaitu pertama abutmen TV gravitasi. Ini ya, abutmen TV gravitasi. Jenis abutmen gravitasi ini bekerja dengan menggunakan berat sendiri sehingga memperoleh kekuatan dan ketahanan untuk menahan beban di atasnya ya. Jadi gravitasi konsepnya yaitu ada kondisi beban yang dari atas ke bawah ya. Banyak kontraktor memilih tipe abutmen ini karena bentuknya sederhana dan pelaksanaan pemasangan tidak begitu rumit ya, seperti gambar-gambar yang sebelumnya ya, yang lebih kurang tadi, lebih kurang seperti ini nih ya, lebih kurang seperti ini, sederhana lah konsepnya ya, tidak begitu rumit. Kemudian abutmen jenis gravitasi ini cocok digunakan pada struktur yang tidak terlalu tinggi dengan bentang yang tidak terlalu panjang ya, serta memiliki tanah keras yang baik untuk peletakan fondasinya. Material yang digunakan biasanya pasangan batu kali atau beton tumbuk, lebih kurang seperti itu. Kemudian abutmen T terbalik. Abutmen T terbalik. Abutmen jenis T terbalik merupakan abutmen yang dilengkapi dengan balok cantilever tersusun ya. Jadi jenis balok itu ada jenis balok cantilevernya dari suatu dinding memanjang. Balok ini berfungsi sebagai suatu plat kekuatan dari dindingnya. Balok cantilever ini merupakan jenis balok menerus ya. Nanti coba dicek balok cantilever gambar bagaimana. Beban yang bekerja dari berat abutmen itu sendiri serta beban tanah di atas plat tumpuan. Jadi di atas tumitnya tadi ya. Di atas tumitnya yang two
to apa tadi ya, to plat ya, footing to, sorry, ini footing to nya dari tapaknya ini. Kemudian abutmen tipe T terbalik memiliki struktur lebih langsing dibandingkan abutmen tipe gravitasi ini ya, lebih langsing kita bandingkan. Ini kan lebih padat gitu ya, kalau ini lebih langsing dia. Material yang digunakan biasanya beton bertulang sehingga mampu digunakan pada konstruksi jembatan yang lebih tinggi dibandingkan abutmen jenis gravitasi. Kemudian abutmen tipe dengan penopang, ini ada penopangnya. Struktur abutmen tipe ini memiliki kemiripan dengan abutmen T terbalik. Bedanya pada sisi belakang atau counterport ya, dilengkapi dengan penopang. Ini pada sisi belakangnya counterport, sehingga mampu memperkecil gaya yang bekerja pada dinding yang memanjang dan pada tumpuannya. Material penyusunnya juga sama dengan abutmen tipe T terbalik, yaitu dengan material beton. Abutmen tipe penopang ini digunakan pada struktur jembatan yang tinggi. Baik, tadi cerita tentang abutmen dan wing walls. Sekarang masuk ke piers pada bagian bawah, atau tiang jembatannya ya. Kalau di gedung itu kolom lah, kolom lebih kurang sama tuh. Yang jembatan memberikan dukungan perantara antara dua bentang jembatan. Jembatan terutama dukung elemen bangunan atas jembatan dan transfer beban ke pondasi. Ya. Tiang jembatan harus kuat untuk menangani horizontal maupun lateral ya. Jadi kekuatan horizontal dan lateral ya. Jadi dari kondisi vertikal dan horizontal. Ini maaf, pier ya. Mohon maaf. Pier dikenal sebagai elemen tekan jembatan ya. Pier atau tiang jembatan itu dikenal dengan sebagai elemen tekan jembatan. Pembangunan pier juga dapat terbentuk dalam berbagai variasi karena terkait juga dengan estetika, kondisi lapangan, biaya pembangunan, fungsi dan lain-lain. Jadi ini kalau kita potong bagian nah ini kita potong ya. Ini kita potong jadi cross section, bentuknya bisa seperti ini nih. Jadi ini cross section yang melintasi biasanya untuk apa namanya viadak. Viadak ini bisa di jembatan yang berada di darat seperti flyover ya. Flyover yang berada di darat, jembatan penyeberangan yang berada di darat. Nah, ini bentuk dari piernya ya. Bentuk dari piernya dikurang. Ya. Kedau ini cross section yang berbentuk pier yang dipotong secara melintang ini di bagian sungai ya. Jadi ini ada perbedaan sedikit. Yang ini biasanya di darat, yang ini biasanya di sungai. Sedikit banyak lebih langsing ya. Kalau ini lebih padat gitu ya. Banyak lebih langsing. Karena mengkondisikan alur air gitu ya. Ini biasanya mengikuti arah air. Jadi air kemari, jadi kan hambatan air itu sendiri terhadap pier ini nggak begitu besar gitu ya. Kalau ini dibalik dia menjadi melintang dengan arah air, sehingga beban datang ke pier ini pun jadi lebih besar karena tekanan air itu tersebut ya. Jadi lebih kondisi seperti itu. Berdasarkan kondisi struktur pier dibagi atas dua ya. Ada kondisi solid, kokoh ya, dan ada yang terbuka gitu. Tiang kokoh ataupun padat yang memiliki struktur yang kokoh dan kedap air, dan biasanya dibangun dari bebatuan, pasangan bata, beton massa atau beton padat, atau beton bertulang. Sedangkan tiang terbuka yang memungkinkan aliran air mengalir melalui strukturnya ya. Ini contoh pier ya, ini yang tiang padat. Nah ini saya bilang tadi, dia lebih langsing ya, menghadap searah dengan arus air gitu. Jadi kalau nggak dibuat terbalik gitu ya, nggak dibuat terbalik kondisinya, lebih langsing dia. Ini yang berdasarkan masonry, pasangan bata. Nah yang ini yang tiang terbuka ya, ini tiang terbuka. Tiang terbuka. Kalau yang ini kan tadi satu saja, tapi padat ya. Ini tiang terbuka. Berdasarkan material pembangunannya, pier dibagi dalam beberapa jenis. Ada tiang batu bata
beton massa, beton berulang, dan prategang. Berdasarkan mekanisme penyaluran beban, pier dibagi dalam beberapa jenis, ada tiang tetap atau fixed pier, tiang bebas, cantilever atau kepala palu, kemudian ada pier melengkung ya, bentuknya spesial khusus, kemudian pier beton yang berbentuk V dan pier baja berbentuk V. Ini dia yang hammerhead pier yang kepala palu lebih kurang gitu ya, yang bentuknya cantilever sih. Ya ini cantilever. Yang ini beton, ini yang khusus ya. Ya ini yang khusus special shape bend melengkung ya, lengkungan yang khusus. Kemudian yang ini V yang dari bahan baja dan ini V yang dari beton. Baik, ini sambungan dari pier ya, piernya ke kemarin kita tahu ini damper atau bearing pad ya, ini bearing padnya yang diletakkan ke gelagar gitu ya, gelagar utama. Ini dia di sini bearing padnya yang tadi kurang seperti itu. Baik, tadi berbicara tentang masalah struktur bagian bawah. Sekarang saya coba masuk ke struktur penghubungnya ya, ataupun adjoining structure-nya antara jalan utama yang berada di darat dengan kondisi jembatannya ya. Jadi ada approach slab-nya. Jalan pendekat ataupun di situ ada operate ataupun plat injak. Komponen struktur ini biasanya dibangun di awal atau akhir ya dari setiap pembangunan jembatan. Fungsi utamanya lah untuk memberikan kelancaran dan kemudahan masuk atau keluar dari jembatan gitu. Tujuan utamanya dari approach slab adalah untuk mengurangi penurunan lokal ya. Kondisi di bawah timbunan tadi itu untuk membantulah. Tadi kita tahu ada joining break. Saya kembali ke gambar mana tadi ya. Nih. Nah ini. Ya ini approach slab-nya. Jadi membantu supaya tidak terjadi penurunan lokal gitu ya. Ini diperkuat ya. Perkuat ya dilakukan pengecoran beton bertulang misalnya ya. Nah, di bawah ini ada agregat. Jadi karena di sini ada timbunan ya, timbunan kemudahan untuk settlement-nya atau penurunannya itu lebih besar gitu. Makanya dengan ada perkuatan bantuan dari approach slab pendekat ya ataupun plat pendekatnya ini menjadi lebih baik gitu ya. Baik. Kemudian mengurangi penurunan lokal pada timbunan bagian belakang abutmen tadi ya, dan untuk mengurangi beban kendaraan dinamis ya. Ya jadi kan kendaraan yang datang itu berbagai macam berat gitu ya. Dari mobil kecil sampai mobil besar di jembatan dengan menyediakan perubahan bertahap. Jadi pada saat masuk kan roda itu masuk ke jembatan itu sendiri dengan beban gandarnya masing-masing ya. Jadi ada perubahan tersendiri Pak, dengan kondisi beban yang bergerak ya, dengan kondisi beban bergerak sebelum abutmen dan setelah melewati abutmen ya. Kemudian ada pagar pengarah atau petunjuk ataupun guardstone lah lebih kurang. Pagar pengarah atau petunjuk disediakan sebelum dan sesudah masuk ke jembatan. Tujuan utama dari pagar pengarah ini digunakan untuk membatasi lalu lintas di jalur tertentu ya, atau kadang-kadang sebagai pagar jalan tapi umum diposisikan untuk melindungi objek tertentu. Seperti karena dia berada bagian tepi jalan, itu diletakkan di sudut jalan atau di sisi gerbang. Oke baik, ini tadi ini approach aspalnya tadi ya lebih kurang. Kemarin ini ada expansion joint ini ya. Ini expansion joint penghubung, ini pemuai lah ya. Jadi dia kembang susut ada terjadi di sini gitu ya. Ini kemarin parapet ya, dinding pembatas tepi. Ada tadi guardstone tadi lebih kurang seperti parapet ini juga tapi lebih tinggi ya, lebih tinggi biasanya. Kemudian ini barrier ya, penghalang median barrier. Kalau ini ada dua jalur ya, dua jalur. Nah ini tadi yang di sini tadi ada abutment ya, lebih kurang gambarnya ada abutment. Kemudian di sini ada wing walls gitu ya, ada wing walls. Kemudian di sini ada ini tadi yang mau pembangunan approach slab ya menuju jembatan utamanya ya, menuju ke plat utama jembatan. Approach slab di sini ada expansion joint ya. Nah, di sini biasanya di antara di sisi dari approach slab nih biasanya ada guardstone, batu pengarah ya. Seperti itu lebih kurang ya. Itu lebih kurang. Oke, baik.
Itu saya perlihatkan terlebih dahulu. Ini ada saya ambil YouTube dari rekan kita juga, dari Road Tripper Adventure. Road Tripper Adventure mengenal bagian-bagian jembatan sederhana saja ya, sederhana. Ini jembatan sederhana saja ya. Ada abutmen ya. Dan ada pilar ya. Ya, pilarnya pendek lah. Ada kepala pilar, ya ada badan pilar. Kemudian ada pile cap. Di sini ada tiang pancang yang masuk ya untuk pondasi. Jadi untuk mengumpulkan menyatukan tiang pancang yang berapa banyak itu menggunakan pile cap. Kemudian ada pipa drainase yang datang dari atas ya untuk penyaluran air. Ya, lebih kurang. Kemudian ini ada talut ya, ada talut. Ini membantu juga sebagai retaining wall, dinding penahan tanahnya ya. Kemudian ini ada lantai kendaraan ya. Ini tadi ada expansion joint siar muai ya, posisi expansion joint di sini. Kemudian di sini ada approach slab ya. Ini bagian gelagar manjang, ini gelagar melintang. Ini pada bagian struktur atas kemarin sudah saya bicarakan. Ini ada trotoar lebih kurang. Kemudian ini ada parapet, kemudian ada handrail ya, ada handrail. Ini trotoarnya ya. Nah, yang ini tadi bisa kita sebut dengan guide stone tadi ya, guide stone ya, yang membatasi pada bagian sisi ataupun batu pengarah untuk arah ke jembatan utama ya. Ini handrail. Dari handrail ini approach slab ya, approach slab atau ada plat injaknya ya. Ataupun ini tadi ya rambu jembatan ataupun handrailnya guardstone ya, guardstone. Ini saluran pipa biasa berada di samping ya, berada di samping saluran pipa air. Baik, ini lumayan baik videonya, memberikan kita informasi. Itu dari Road Trip Adventure ya. Oke, baik, mungkin dari saya sampai di sini dulu untuk pengenalan komponen jembatan pada bagian atas tadi ya. Pada bagian bawah, mohon maaf, bagian atas sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.